Sore, Pak. Oke, Wabarakatuh. selamat sore. Baik, kali ini kita akan melaksanakan yang namanya sesi ujian lisan ya dari Certificate Understanding Occupational Health and Safety Management System. Boleh perkenalkan diri dulu? Siapa? Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih ke Pak Faris yang telah mengizinkan saya dalam sesi kali ini. Ya, perkenalkan, nama saya Atfares Faiz dari jurusan Teknik Industri Untirta. Sekarang saya berada di semester 2, Pak. Oke, baik Atfal. Atfal, ambil pelatihan ini kenapa sih? Apa sih yang Eh, motivasi kamu gitu? Motivasi saya ikut pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kepedulian saya terhadap keselamatan, kesehatan, dan kerja, terutama itu berhubungan sama teknik industri juga, Pak. Jadi itu kan ada di ergonomi. Ya Hmm. mungkin di semester ini saya belum dapat yang tinggi-tinggi, namun yang saya peroleh dari ergonomi itu berhubungan sama manajemen, sistem manajemen K3 ini, kayak penyesuaian, faktor penyesuaian sama faktor pelonggaran itu kan masuk ke dalam apa sih sistemnya gitu Pak. Terus kemudian kan Oke. ada proses manufaktur itu berhubungan gitu Pak. Jadi apa aja sih SOP yang harus dilakuin saat pakai mesin bubut, gerinda, terus mailing sama drilling gitu Pak. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, Adval. Adval ikut pelatihan ini berapa hari sih? Saya ikut pelatihan ini 2 hari Pak. 2 hari ya. Oke, selama 2 hari itu dikasih tugas-tugas gitu nggak? Selama 2 hari saya diberikan tugas Oh seperti iya. menjawab kolom deskripsi dan membuat PPT yang berjudul merancang sistem tanggap darurat, Pak. Oke, bisa diceritain nggak merancang sistem tanggap darurat itu gimana sih caranya? Eh, Merancang sistem tanggap darurat itu adalah serangkaian upaya yang direncanakan atau disiapkan oleh suatu organisasi untuk menghadapi situasi yang tak terduga, yang bisa membahayakan keselamatan, kesehatan, dan jiwa manusia serta kerusakan pada properti dan lingkungan. Oke. Nah, merancang sistem tanggap darurat itu bisa kayak nyediain eh, P3K, terus APAR, alarm darurat, rambu dan peta evakuasi, Oke. terus alat komunikasi yang jelas, terus tanduk, Hmm. serta struktur organisasinya gitu, Pak. Oke, baik kalau gitu. Nah, Adval, dari tanggap darurat itu gitu ya yang kamu buat gitu. Nah, itu kamu pastinya itu kan kerja sama tim ya. Iya, Pak. Iya, Ya Pak. kan? Nah, sebelum itu tanggap darurat itu kan harus dia kaji dulu ya faktor-faktor bahaya yang ada di situ. Betul nggak sih? Iya, betul, Ya Pak. kan? Nah, orang-orang yang mengkaji faktor-faktor bahaya itu apa aja ya faktor bahaya yang biasanya dikaji sama mereka? Faktor bahayanya itu, sebentar, Pak. Mhm. Biasanya yang dikaji itu kayak aktivitasnya, Pak. Aktivitas kerja, terus Oke. bahan, terutama material kayak kimia, ataupun material-material pasir abrasif gitu Pak. Terus Hmm. alat, terus lingkungan kerja. Hmm. Terus identifikasi kejadian darurat yang pernah terjadi, kayak misalkan forklift hampir jatuh seperti itu Pak. Oke, oke. Terus setelah itu kayak sumber bahayanya kayak alam, gempa bumi, Hmm. banjir, terus Hmm. teknologi peralatan, Hmm. kemudian kegagalan sistem akibat manusia, terus ya udah Pak seperti itu. Oke. Atwal, kalau di ISO 45001 versi 2018 itu klausul 6-nya apa ya? Klausul 6-nya itu eh, perencanaan Pak. Apa sih yang direncanain di situ? Sebentar Pak. Oke.
Yang pertama itu yang direncanain itu identifikasi bahayanya, Hmm. terus penilaian resiko dan peluang, Oke. kemudian tindakan pengendalian, terus syarat hukumnya atau legalitasnya, kemudian Hmm. eh, perencanaan tujuan K3, Hmm. lalu integrasi Pak ke prosesnya. Oke, baik kalau gitu. Oke, Atval, terima kasih ya sudah apa Baik Pak. menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan baik. Silakan kembali untuk mengerjakan tes tertulisnya. Terima kasih, Oke. Atval. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, silakan selanjutnya, panitia. Oke, halo, halo, halo. Kalau belum siap, diganti yang lain nggak apa-apa. Halo Riga, halo Oh, Riga. kita buat kakak. Iya kan saya sama kakak bedanya. Oke, udah siap ya? Gue Iya bang. Si Oke, Sarah si baik Aji silakan perkenalkan diri. musuh. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Riga Cipta Listiani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Kimia. Oke, Namanya juga anak kecil kan nggak mau GR ya. eh Ya emang eh, begini aja kali. saya panggilnya apa nih? Riga bang. Riga. Nah, Oke, sebenarnya kalau misalnya dia punya Riga bakat ini, itu nggak ada salahnya kita identifikasi dan kita support kan. Iya. Artinya oke, gue tuh pengen tahu eh, sedini apa sih bisa kelihatan gitu tanpa harus ngerasa GR gitu maksudnya. Berarti kalau kamu itu dari TK udah berasa. Riga lagi dengerin berita kah? Itu YouTube-nya on bang tadi bekas tadi. Oke, baik. Oke, Riga, Riga ikut pelatihan apa ya? Belum pernah bang. Oke, hari ini ikut pelatihan apa? Ini K3 K3. Oke, berapa lama? 2 hari. 2 hari. Oke, selama 2 hari itu ada mengerjakan tugas. Tugas? Iya, hierarchical task analysis. Oke, bisa ceritakan hierarchical task analisisnya?
hierarkikal task analysis itu mengenai gimana memecahkan masalah itu jadi di breakdown menjadi sub-subnya gitu Bang. Masalah. Eh, Jadi yang kamu breakdown itu masalah, apa resiko kecelakaan. resiko kecelakaan. Oke, baik. eh Riga tahu di dalam ISO 45001 2018 itu ada klausul 7.2. Itu apa ya? Klausul 7.2 itu kompetensi Kompetensi, yang dukungan dukungan. dukungan. Jadi yang mana nih? Kompetensi atau dukungan? 7.2. Oh, kalau klausul 7 itu kan dukungan, tapi yang Oke. 7.2-nya kompetensi. Kompetensi. Bisa jelasin nggak yang dimaksud dengan kompetensi itu gimana sih maksudnya? Itu di situ jadi organisasi itu harus nentuin kompetensi yang diperlukan oleh pekerja yang apa sih berdampak terhadap kinerja K3-nya. Hmm, Terus mastiin bahwa pekerja itu kompeten dalam berdasarkan melakukan pendidikan, pekerjaannya. ya, pelatihan atau pengalaman yang relevan. Oke. Terus, Nah, kalau seandainya pada saat pekerja itu ini nyetir forklift, hmm, dia nggak punya kompetensinya, tapi dia bisa bawanya dan nggak celaka itu boleh atau enggak? baik. Hmm, Boleh nggak? bisa dan nggak celaka, nggak celaka ya Bang. Nggak celaka, tapi dia bisa bawa forklift. Tapi dia nggak punya pengalaman gitu. nggak punya nggak punya Ya. CEO, nggak Oh, pernah ikut training forklift gitu. Tapi dia karena biasa bawa mobil dia oh, gitu. Wah, boleh nggak? nggak boleh. Kenapa? Karena ada aturannya juga kan Bang. Hmm. Apa di ISO ini 4501 ini dia kan di yang tadi tuh yang 7.2 itu kan yang Hmm. kompeten. Dia jadi harus ada kayak pernah pelatihan, ada pengalamannya gitu. Oke, jadi kalau seandainya itu ditemukan, berarti itu pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Pelanggaran ya. Oke, Ya. baik. Nah, kalau misalnya eh, ada kamu tadi kan beberapa materi dari teman-teman kamu terkait dengan eh, merancang kegiatan tanggap darurat gitu ya. Nah, gimana sih caranya menentukan titik kumpul atau assembly point yang benar? Boleh kamu ceritakan ke saya? Karena kan titik kumpul yang benar ya. Mm-mm. Apa main taruh aja gitu ya? Yang penting ada titik kumpul gitu. Ada langkah-langkahnya kan, Oke, Bang. gimana langkahnya? Coba Kan yang pertama ceritain. tuh kita analisis jenis bahayanya dulu di areanya. Oke, lalu, Lalu kita pilih lokasi itu yang terbuka oh dan yang aman. enggak, terus dan aman. Oke, terlalu, Terus jarak dari bangunannya tuh yang cukup gitu. Nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga. Biar mudah oke, dijangkau. lalu Terus kapasitasnya juga memadai. kapasitasnya juga memadai. Oke, Ya, aksesnya juga mudah dan juga aman. Terus ada oke, fasilitasnya juga. baik. Riga.
Baik, saya rasa udah 3 pertanyaan ya saya tanyakan ke kamu. Silakan kamu kembali untuk mengerjakan tes tertulisnya. Oke, Iya, terima kasih. iya sama-sama Bang. Terima kasih juga Bang. Ya, selanjutnya, yuk. Halo. Iya, Pak. Oke, baik. Bisa perkenalkan diri? Baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marioneta Putri. Saya biasa dipanggil Nadeta. Saya dari jurusan Teknik Kimia Untirta. Oke, nah, Nadeta. Iya, Oke, Nadeta. Nadeta, sekarang lagi ikut pelatihan apa ya? ISO 4501. ISO 45001. 45.001. Ya, Oke, maaf. 45001. Itu apa sih? Tentang apa ISO 45001 itu? Tentang K3. Tentang K3. K3. Oke, baik kalau gitu. Nah, berapa lama kamu ikut pelatihan ini? 2 hari. 2 hari. Selama 2 hari itu ada tugas-tugas yang kamu kerjain nggak? Ada. Apa aja? eh saya ke saya ngerjain ini eh tentang human error probability. Human error probability. Bisa diceritain nggak apa itu human error probability? Hmm, human error probability itu apa ya? Kayak dia mengukur Mhm. seberapa besar kemampuan manusia atau seseorang untuk melakukan kesalahan dalam suatu tugas. Jadi kan human error itu salah satu faktor utama penyebab kecelakaan di industri ya. Mhm. Ya, diukur pakai HEP ini. Oke. Gitu. Cara ngukurnya gimana? Itu bisa pakai metode namanya HRA. HRA. Oke. Iya. Selain HRA ada lagi metodenya yang lain? Kalau setahu saya apa ya? HRA eh, aja. ada namanya teknik H, H apa namanya THRP, ada Herb. HRP, ya, Hmm. Terus sama ada SPARH. Itu, Sherpa. ya, Ada satu lagi. satu lagi. Udah, cuma itu aja. Ya, saya tahu itu aja. Oke, baik. Nah, kalau eh, tentang hierarchical task analysis, kamu tahu nggak? Hierarchical text analysis. Mm-mm. Apa sih itu? Gitu. Yang itu bukan sih Pak, kayak dia metode yang menganalisis kerja bukan? Oke, Yang aha. Metode yang yang digunakan, menganalisis kerja. Diapain ya, tuh? eh, Kerja. digunakan apa ya? Untuk apa ya? Membuat tugas yang kompleks itu menjadi mudah. Mhm. Caranya gimana? Biar dari kompleks bisa jadi mudah. Kita menggunakan langkah-langkah kecil, Oke, mungkin untuk gimana memahami caranya? kerja manusia, supaya tidak dia apa namanya mencegah dari kesalahannya. Hmm, Itu. baik kalau gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya? Ada seorang pekerja, dia pada saat bekerja tidak menggunakan safety helmet gitu ya. Ya. Heeh. Safety helmet. Nah, pas banget kita lagi audit gitu. Nah, Iya. itu kira-kira melanggar klausul yang mana ya? Oh, well, klausul. Hmm.
8.1 bukan, Pak? Apa itu 8.1? Yang perencanaan dan pengandalian operasional. Oh, oke. Kenapa Ya, masuk melanggar ke klausul itu? karena tidak memakai safety helmet saat bekerja, Mm-mm. maka dia eh, tidak sesuai gitu dengan di klausul 8.1. Oke, thank you, Nadeta. Nadeta bisa Ya, lanjutkan kembali apa namanya ujian tulisnya ya. Terima kasih sudah ya. menjawab tiga Terima pertanyaan kasih yang banyak, tadi. Pak. Oke, baik. Selanjutnya, panitia. Oke, halo. Halo Pak. Mhm. Silakan perkenalkan diri. Oke, baik. Izin perkenalkan diri. Nama saya Fatimah Zahra. Em, saya dari Teknik Kimia. Oke, baik. Fatima Az-Zahra ikut pelatihan apa sih? Saya mengikuti pelatihan ISO 45001 Oke, berapa lama? 2 hari. 2 hari. Selama 2 hari itu dikasih tugas-tugas nggak? Dikasih tugas mempresentasikan HRA. HRA. Apa itu HRA? HRA itu Human Reliability Analysis. Ya, Jadi dia boleh ceritain. eh, jadi dia tuh yang setahu saya ya, dia menganalisis em, keandalan manusia Oke. dengan dengan suatu metode untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi dan mengendalikan kemungkinan kesalahan dari manusia itu kayak human error Oke. HEP-nya. Nah, kalau em, merancang merancang tanggap darurat di sebuah perusahaan, itu caranya gimana ya? Cara em, merancang Mm-mm. Tanggap darurat. tanggap darurat. Setahu saya itu langkah-langkahnya itu pertama kayak mengidentifikasi potensi keadaan darurat dulu, Oke. terus em, habis itu bentuk tim tanggap darurat kayak Mm-mm. eh, ERT kayak Emergency Response Team. Habis itu Mm-mm. baru deh kita tentukan jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Terus Oke. Terus? kayaknya segitu dulu sih. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau seandainya eh, dia pas tanggap darurat itu apa namanya? Dia punyanya cuma emergency response team doang, tapi nggak punya prosedur prosedur tanggap darurat, nggak punya prosedur kontingensi, gitu ya. Terus nggak punya titik kumpul. Nah, itu kira-kira melanggar melanggar klausul berapa ya di ISO 45001 versi 2018-nya? Menurut Em, Fatimah. Klausul itu melanggar, setahu saya itu melanggar klausul 8.2 sih. delapan titik Karena dua. Kenapa? ya, karena itu melanggar kan 8.2 itu kalau setahu saya kesiapan dan tanggap darurat gitu ya. Itu menjelasin kesiapan pekerja untuk apa ya? em, Kayak tanggap daruratnya gitu. Jadi Mhm. kalau misalnya dia nggak nggak apa ya nggak
nggak menuruti aturan itu tuh berarti melanggar, tidak memenuhi klausul 8.2 itu, Bang. Jadi gitu. Oke, thank you Fatimah. Oke. Saya sudah bertanya 3 hal ke kamu. Silakan kamu lanjutkan kembali untuk tes tertulisnya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Iya. Oke, selanjutnya. Halo. Halo, halo Pak. Iya, bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Hanif Nafi Maulana Ansori. Saya dari jurusan Teknik Kimia Untirta, tahun 24. eh saya panggilnya Hanif ya. Iya Pak. Oke, Hanif. Eh Hanif ikut pelatihan apa sih? Ikut pelatihan K3. K3. Hmm, berapa lama? 2 hari. Apa aja yang dilakukan selama 2 hari? Kayak kita tuh kayak ngelakuin pemahaman materi, terus Mm-mm. tanya jawab, diskusi, Oke. terus sama presentasi, bikin tugas-tugas video gitu sih Pak. Oh gitu, ada tugas-tugasnya. Tugasnya apa Hanif dapat tugas apa? Tentang NIRMIS report. Near miss report. Bisa Iya Pak. bisa ceritakan nggak? Near miss report itu gimana sih cara bikinnya? Gitu. Oh, Nirmis report tuh ini intinya gini, Pak. Dia kan suatu eh, kesalahan yang apa belum ada kejadiannya. Kayak kejadian ada, cuman efeknya tuh belum ada. Kayak mungkin kerusakan ataupun dalam hal properti ataupun kayak dalam hal manusia. Nah, itu tuh kayak Nirmis report tuh intinya penting tuh. Kenapa? Kayak itu kan termaksud dari dasar-dasar masalah yang ada dalam perusahaan gitu, Pak. Mhm. Ketika kejadian atau insiden. Nah, itu tuh nirmis spot tuh kayak kebutuhan tuh kayak misalnya pasti kayak dasar-dasar kayak nama, eh, apa nama lagi ini, waktu, tempat, terus kayak foto dokumentasi, Mhm. terus yang mungkin berbentuk foto atau video ataupun bisa juga dari CCTV. Terus Oke. butuhnya kayak juga kayak wawancara ke orang yang emang di daerah situ yang melihat langsung kejadiannya. Itu tuh pokoknya dalam lingkup kayak perusahaan itu Pak, apa namanya, eh, kan ada kayak peran-peran gitu ya Pak ya, Mhm. peran-peran dari karyawan, terus pengawas dan manajemen. Nah itu Oke. tuh kayak eh, anggota itu kayak karyawan itu tuh biasanya dia tuh harus jujur lah untuk masalah Mhm. untuk pelaporan. Mhm. Kenapa kalau harus wajib jujur? Pertama kan kalau emang dia nggak jujur pasti kan ini kan Pak kayak bakal berdampak nih buat keberlanjutannya ke depannya. Nanti bakal ada kejadian berulang. Mhm. Terus kayak fungsinya dari dari pengawas. Nah, pengawas tuh kayak dia tuh langsung ke lapangannya kayak ngelihat dulu nih ini tuh kejadian bener gak sih yang diceritain oleh si pelapor. Nah, Mhm. terus juga kayak harus nih ada tindakan awal. Emang bukan kayak solusi akhir, cuman kayak solusi awal untuk sementara. Mhm. Terus Oke. lalu ke manajemen. Nah, itu nanti manajemen dia bakal kayak mengarahkan SDM dari mungkin dari tim K3 ataupun itu. Terus dia juga yang yang membuat membuat sebuah keputusan. Oke. Hanif tahu human error probability nggak? Tahu Pak kayak Apa itu? apa? Kayak dia tuh ini human error tuh kayak sebuah kesalahan yang dari manusia. Kayak contoh, Mhm. mungkin orangnya capek ataupun sakit, Mhm. sedang dalam kondisi yang tidak fit lah Mhm. hitungannya. Itu tuh kayak human error tuh kayak contoh, pasti kan sebuah insiden ataupun dalam ketiga kan pasti juga harus memperhatikan masalah tentang hal manusia lah Pak. Kita tuh harus Mhm. tahu juga nih dalam mungkin kondisi mental mentalnya dari si karyawan kita Mhm. untuk kayak menjaga keselamatan. Pertama, kalau seandainya keselamatan tuh dalam
dalam keselamatan itu tuh manusia tuh berdampak, itu tuh justru lebih rugi daripada eh, kayak mungkin alat-alat yang ada di situ. Itu hitungannya lebih rugi. Pertama kayak mungkin pengaruhnya juga kayak mungkin seandainya ada insiden dalam perusahaan itu tuh bakal kayak contoh ada mungkin dari bicara-bicara dari orang-orang kayak Hmm. mungkin kan kita kan namanya perusahaan kan ada namanya kayak apa eh, bisnis lah pertukaran bisnis. Ya. Nah itu tuh pasti butuh nih kayak ISO kayak gitu kan. Contoh Oh. mungkin ada manajemen kualitas mutu ataupun itulah yang Hmm. menjamin mutu. Jadi tuh kayak namanya keselamatan ketiga juga berdampak itu kayak buat itu Pak apa namanya dia tuh seandainya emang ada kayak kejadian seperti itu kemungkinan besar untuk pelanggan yang datang ke perusahaan tersebut tuh bakal agak menolak karena ikonnya berarti bahwasannya itu tidak aman dalam Hmm. Oke. proses prosedurnya. Oke. Baik Hanif. Hanif, misalnya gini Hanif, ada Gimana? HSE gitu ya, safety safety patrol ngelihat seorang pekerja pada saat melakukan kegiatan produksi. Nah, dia nggak pakai helmet pas ditanya gerah Pak gitu. Nah, itu kira-kira melanggar klausul berapa ya kalau di ISO 45001? Itu harusnya sih melanggar pada ini sih klausul 8 yang di operasi. Apa? 8 berapa? 8 berapa ya? Coba Di 8 81, 82, 83, 84, 8 berapa? 8 berapa ya? Klausul 8.1 kan itu bukan. 8.2 kayaknya sih Pak. Kalau nggak salah. 8.2 Dia, ya. dia Hmm. kayak membahas masalah APD gitu dalam Oke, baik. operasi. Oke, terima kasih Hanif eh, sudah menjawab 3 pertanyaan dari saya. Silakan kembali dan Hanif bisa mengerjakan tes tertulis selanjutnya. Oke, Oh iya, ini saya keluar terus nunggu dulu atau gimana lagi prosedur? ditanya ke panitia ya. Oke Pak. Mas Oke, Pak, ya, ini cara keluar gimana? lift. Bentar. Ya, Di lift ya, lift room ya. ya. Ah, Ini. Oh iya lift berikal. oke, silakan. Halo, silakan perkenalkan diri. Halo Pak, saya perkenalkan, saya Raihani Alifia Azahra dari Teknik Kimia Untirta. Oke, Raihani. Saya panggilnya Raihani atau Alivia atau Azahra. Boleh Raihani atau Hani juga boleh Pak. Oke, Hani. Baik, Hani. Hani sekarang lagi ikut pelatihan apa? Kebetulan baru ini aja Pak. Ya, apa? Ya, Ini pelatihan apa pelatihan nih? tentang itu, keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Oh, keselamatan dan kesehatan kerja. Berapa hari? 2 hari Pak. 2 hari. Oke. Selama 2 hari itu ngapain aja? Em, Pertama-tama kita tuh dari kemarin itu kerjain tugas yang berkaitan dengan K3. Apa itu tugasnya yang berkaitan dengan K3 yang kamu kerjain? Saya tentang SCAT Pak, Systemic Cause Analysis Technique. Apa itu? Boleh diceritain nggak? Jadi SCAT itu merupakan sistem Mhm. metode investigasi kecelakaan kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja, kemudian merumuskan tindakan perbaikan untuk Oke. mencegah kejadian tersebut terulang di masa depan, Pak. Oke kalau gitu. Nah, Rani tahu eh, ini apa namanya hierarchical task analysis? Apa, Pak? Hierarchical task analysis itu apa sih?
Tahu nggak? Setahu saya itu hierarkitas analisis itu metode analisis tugas yang apa sih kayak membedah tugas-tugas kompleks untuk menjadi subtugas yang lebih kecil agar lebih mudah di itu Pak, lebih mudah dikerjakan gitu Pak. Oke, itu poin pentingnya di situ ya, supaya Ya, mudah kerjakan. Jadi dia dibagi-bagi tugas-tugasnya gitu ya. ya, Oke, baik. Eh, Nih kalau misalnya ya, kalau misalnya eh ada seorang pekerja, ya, terus dia nggak pakai safety helmet gitu pada saat ya, dia kerja, padahal tuh itu APD wajib. Itu iya. melanggar klausul berapa ya di ISO 45001? Klausul tentang hmm, tentang klausul 4 bukan ya Pak? Klausul 4 apa itu? 4 berapa? Bukan Pak, maaf. Hmm? Klausul Oh, bukan. 8 Pak. Klausul 8. 8. 8 berapa? 8.1.2 Pak. Klausul 8.1.2. Ya, Oke, baik kalau gitu. Rehani. Oke, Rehani, saya sudah bertanya 3 hal ya sama kamu. Saya ya rasa Pak. cukup. Silakan lanjutkan kembali tes tertulisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Halo, Destra. Halo Bang, Ya, selamat silakan sore. perkenalkan diri. Halo semuanya, selamat siang. Saya Nanta dari Universitas Sultan Ageng Tirtasa Teknik Kimia. Sekarang lagi menempuh semester 3. Oke, sekarang ini kamu lagi ikut pelatihan apa ya? Sekarang saya lagi ikut pelatihan ISO 45001 versi 2018. Oke, berapa lama? Eh, saya mengikuti pelatihan ini sebanyak 2 hari, Dua selama hari. 2 hari. Oke, selama 2 hari itu ngapain aja? Nah, untuk di hari pertama tuh kita mendapatkan materi, di mana materinya itu pemahaman dasar terkait dengan K3, dan Oke. di hari kedua kita ada pemaparan video pembelajaran, di mana Mhm. video pembelajaran itu yang saya dapatkan adalah safety dataset, dan Oke. ketika dilanjut video pemaparan tersebut, dilanjut pemaparan materi oleh Bang Faris. Oke, saya bisa ceritain nggak tentang safety data sheet itu apa sih? Nah, oke. Kebetulan saya mendapatkan materi tentang safety dataset, di mana safety dataset itu sebuah dokumen resmi Mhm. yang dikeluarkan oleh GHS, di mana dataset itu memuat tentang, pertama, sifat dari, pertama itu nama bahannya dulu, Mhm. bahan apa yang digunakan. Kedua, sifat-sifatnya, baik sifat fisik, kimia, Mhm. kemudian eh, bahayanya. Terus Mhm. juga penanganannya, Mhm. penanganan pertama ketika kita terpapar, atau penanganan pertama ketika kita terkena, mungkin segitu sih Bang. Oke, baik. Kalau ini saya mau tanya tentang
apa namanya permit to work ya. Ada jenis berapa aja permit to work yang kamu ketahui? Nah, menurut yang saya ketahui, permit to work tuh terbagi jadi yang hot work, eh, hot work recognition sama cold work, di mana bekerja di ruang panas dan bekerja di ruangan dingin. Nah, selain itu juga ada surat izin kerja di tempat-tempat sempit. Tempat-tempat sempit itu perlu loh permit to work Oke. gitu. Selain tempat sempit, di ketinggian juga kita perlu seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Nah, eh kalau Destra nih ada safety patrol, terus ngelihat operatornya dia nggak pakai helmet, nggak pakai safety helmet gitu. Terus pas ditanya sama safety patrolnya bilangnya gerah gitu. Jadi dia sangkutin aja. Nah, kira-kira itu melanggar klausul berapa ya di ISO 45001? Nah, tentunya ketika kita tidak memakai safety dataset itu melanggar safety class keselamatan. Hmm. Nah, di mana kalau klausul yang ini mohon maaf ya Bang kalau salah, Hmm. eh, itu di klausul 82 mungkin. 82. Klausul 82 itu apa sih? Klausul 82 itu kesiagapan dan tanggap darurat. Oke, baik kalau gitu. Oke, Ya. saya sudah bertanya 3 hal sama Destra. Bisa lanjutkan tes tertulisnya. Terima kasih atas waktunya untuk menjawab 3 pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bang. Iya, Selamat sore. sore. Izin keluar. Ya, lanjut panitia. Halo, bisa perkenalkan diri? Lah, kok menghilang? Kalau masuk terus keluar, dia nggak bisa lagi masuk loh dari YouTube-nya gitu. Nah, itu dia bisa masuk. Halo, ya, silakan perkenalkan diri. Halo Pak, perkenalkan nama saya Intan Purnamasari sebagai Hmm. mahasiswa Teknik Kimia Untirta di Hmm. semester 3. Oke. Mohon maaf sebelumnya Pak tadi keluar karena sinyalnya kurang baik. Oh, karena sinyal. Oke, baik. Oke, saya panggilnya siapa ini? Boleh dipanggil Intan Pak? Oke, Intan. Intan ikut pelatihan apa? Eh, Dalam 2 hari terakhir ini saya mengikuti pelatihan ISO 45001 yang tentang K3. Oke, itu 2 hari Intan ngapain aja? Untuk hari pertama, saya mempelajari materi tentang dasar-dasar ISO 45001 dan klausal-klausalnya. Oke, Dan hari juga ada kedua. sesi tanya jawab dan diskusi terhadap materi-materi tersebut. Oke, di hari keduanya? Di hari keduanya apa yang dikerjakan? Untuk di hari kedua, Mhm. dari pagi ada pemaparan presentasi dari semua peserta terkait outline-outline yang udah dibagikan ke seluruh peserta dan juga lanjut ke materi-materi yang yang di hari pertama itu yang belum selesai. Hmm. Oh gitu, oke. Dan Intan sendiri dapat tugas apa ya? Eh, Untuk saya kebagian di tugas permit work system. Permit work system, oke. Apa sih itu permit permit work system?
Permit work system itu sebuah sistem formal yang dirancang untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan yang punya resiko. Hmm. Jadi ketika semua elemen yang terlibat itu terjun ke lapangan, mereka udah tahu resiko-resiko apa, udah mengidentifikasi resikonya dan tahu gimana Oke. cara pengendalian dan penanggulangan dari resiko tersebut. Ada berapa banyak sih permit permit work system yang kamu ketahui? Eh, yang saya cari tadi ada 19, ada Apa total aja? 19, tapi untuk yang saya ingat, yang pertama itu ada hot work system, Oke, cold work system, oke. electrical work system, Mm-mm. excavation work system, lalu Oke, ada yang bekerja di ruang sempit, oke. Confined dan space ya? bekerja di ketinggian high Hmm. work system. Oke, well. Intan, Intan tahu ini nggak human error probability? Itu apa sih? Human error probability itu merupakan peluang terjadinya human error ataupun kesalahan dari manusianya itu sendiri dalam suatu perusahaan di industri tertentu. Oke, baik. Eh, Intan, kalau ada seorang operator nih lagi kerja di lini produksinya. Nah, ternyata di lini produksi itu harus pakai safety helmet. Nah, pas safety patrolnya lihat dia nggak pakai safety helmet. Pas ditanya katanya gerah. Nah, itu melanggar klausul berapa ya di ISO 45001? Untuk melanggar klausulnya berarti dia mengabaikan keselamatan ya. Mm-mm. Dia melanggar klausul 4 yang perencanaan karena seharusnya Perencanaan sebelum sebelum bekerja dia harus punya rencananya itu sendiri yaitu untuk mm, mengidentifikasi bahaya. bahaya Jadi yang dia punya. kalau dia nggak pakai helm berarti dia mengabaikan bahaya yang mungkin terjadi. Oke, oke. Terima kasih Intan. Intan sudah menjawab 3 pertanyaan dari saya. Saya rasa cukup Intan bisa melanjutkan tes tertulisnya. Silakan. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Oke, lanjut panitia. Atau sudah habis? 8 orang. Selamat sore, Bang. Sore, halo, silakan memperkenalkan diri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bang. Nama saya Faisal Tarausan dari Untirta, jurusan Teknik Kimia, Bang. Oke, panggilannya apa? Fayaz, Bang. Payas. Oke, Iya, Oke, Payas. Payas lagi training apa sih ini? ini ISO apa 45001, Bang, yang Apa itu? K3. Oh, K3. Oke. Nah, berapa hari kamu ikut pelatihan ini? 2 hari, Bang. 2 hari. 2 hari itu ngapain aja? Eh, yang hari pertama itu ada tentang yang pertama itu ada CPD ya, Bang ya, penjelasan Hmm. CPD. Apa itu CPD? Kemudian habis itu ada kayak materi Hmm. yang abang berikan kayak pengenalan ISO, terus klausul kayak ada konteks organisasi, Oke. terus ada kepemimpinan, klausul 6 Hmm. ada perencanaan, kayak Hmm. ada dukungan, operasional, evaluasi kinerja, peningkatan, sama yang terakhir itu ada revisi. Nah, dari untuk D1 sih kalau nggak salah nyampe dukungan ya Bang ya. Untuk Oke. nah, untuk D2 itu dilanjut dengan apa pemaparan presentasi dari setiap peserta yang sudah Abang kasih tugas, Bang. Hmm. Kamu dapat Terus tugasnya dilanjut, apa, Payas? oh saya dapat ini Bang, apa namanya? eh, faktor pengukuran faktor bahaya. Pengukuran faktor bahaya. Ceritain dong apa sih itu? Jadinya pengukuran faktor bahaya itu apa di mana bahaya yang ada di K3 kayak bahaya kan itu segala
potensi yang dapat Jenisnya apa menyebabkan aja? cedera. Faktor bahayanya jenisnya apa aja? Ada banyak Bang, ada Apa? faktor fisik, kimia, Oke. Hmm. biologis, ergonomi, sama psikososial Bang. Oh itu, oke. Nah itu cara ngukurnya gimana? Itu cara ngukurnya bisa lewat ini Bang, apa sih namanya? Ada ininya, ada apa sih? Kayak ada apa sih namanya? Ininya, kayak ada dasar untuk ngukurnya Bang. Ah, contoh deh, siapa apa ya yang eh, yang jadi dasarnya apa tuh? Coba Nah, ceritain. contohnya kayak kan tadi udah yang Permenaker, SNI, ACGIH, sama ISO Bang. Nah, kayak Hmm. contohnya Bang ya, Hmm. untuk ini, untuk Permenaker nomor 5 tahun 2018, Hmm. itu tentangnya itu pengendalian faktor risiko di tempat Hmm. kerja. Hmm. Untuk kalau SNI ada SNI 16 7063 sama 2004 itu untuk ambang batas kebisingan di tempat kerja. Oke. Nah, ACGIH Itu itu bahaya fisik ada, ya, kebisingan ya. iya kebisingan itu fisik Bang. Oke, baik kalau gitu. Nah, Pak Yas, kalau hierarchical task analysis, Pak Yas tahu nggak sih? Hierarki itu kalau Hierarchical nggak task salah yang analysis. pertama itu ini ya Bang ya. Baik. Ada apa sih namanya? eh apa sih pemimpin atasnya itu yang pokoknya di yang paling atas itu ada pemimpin direktur apa lupa saya bang, Oke. direktur yang pokoknya dia tuh yang apa sih, pokoknya yang megang semuanya yang tanggung jawabnya lah bang lah. Ya, oke. Apa Terus? ya, terus ada apa lagi ya, kayak tim ketiganya bang, Mhm. kayak ada pengawasnya, Oke. terus ada auditornya gitu bang. Oke. Nah, Pak Yas, kalau ada nih safety patrol lagi keliling-keliling gitu ya, terus ngeliat ada operatornya nggak pakai safety helmet gitu. Nah, itu kira-kira melanggar klausul berapa ya di ISO 45001 versi Ini 2018? yang safety ya bang ya. Dia Yang nggak pakai safety safety helmet, itu nggak pakai safety helmet, helmet. Mm-mm. klausul yang ini bang apa namanya, operasional bukan sih bang? Oke, operasional klausul 8 berarti ya? Iya klausul 8. 8 berapa itu? Untuk 8-nya itu eh apa 8.2 gak sih bang, kayak kesiagaan 8.2 dan ya. Oke, kalau gitu. ya. Oke, baik Pak Yas. Terima kasih. Saya sudah melakukan pertanyaan, 3 pertanyaan nih sama kamu. Silahkan kamu bisa melanjutkan tes tertulisnya. Terima kasih atas Baik bang, terima jawaban kasih banyak ya jawabannya. bang. Sama-sama. Oke, next panitia selanjutnya. Habiskah? Oke, halo. Loh, kemana? Halo. Ya, maaf Bapak tadi sempat terlempar. Oke, baik. Silakan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rakaning Teswadia Muhammad Saya mahasiswa
Teknik Elektro dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, teknik elektro. Kirain teknik kimia. Berarti ini hanya Bu Bu Yuni ya? Iya, Eh, betul. sorry. Sama Pak ya. Parim ya? Parim udah almarhum ya? Almarhum, Iya, ya. iya, iya. Parim. Terus Pak Heri Herianto ya? Iya, betul. Pak Oke, Heri. Bu Irma ya. Bu Irma, betul. Nanti salam ya dari Daniel gitu. Oh, siap. Oke, ini saya panggilnya siapa dong? Iya, saya, Pak. Oke, Tias. Tias, ikut pelatihan apa? Kalau ini saya ikut pelatihan K3, di mana dia tuh 45001 Oke, 45.001 ya, versi 2018. Kenapa? 2018. Tias kan anak elektro, kenapa ngambil ini ISO 45001 ini? Sebenarnya kenapa saya mendaftar di sini kan eh, balik lagi ke pengalaman saya sebelumnya tuh saya sempat magang di PT KTI. Di situ saya bagian PPHSE, di mana pusat Oke. perawatan dan HSE. Tetapi Mm-mm. di sini saya ditempatkan di pusat perawatannya. Nah, Mm-mm. eh, dari situ saya mulai tertarik nih di bidang HSE-nya. Jadi kayak yang jadi kenapa saya ikut ISO 45001 ini Mm-mm. bisa buat bekal saya ketika ingin kerja selanjutnya. Oke, baik kalau gitu. Nah, ini ngikutin pelatihannya berapa hari sih? Berapa lama? So, selama 2 hari. 2 hari. 2 hari itu ngapain aja? Oke, 2 hari untuk yang hari pertama di situ pemaparan materi mulai dari eh, pengenalan, terus Hmm. klausul mulai dari klausul 4, Oke. 5, 6, Mhm. 7. Iya, Oke. sampai 7. Sampai 7. Oke, lalu? Terus kalau hari keduanya tadi dimulai dengan presentasi terkait tugas. Oh, Terus dikasih lanjut, tugas. Oke, kalau gitu tugasnya ya Tias apa? kalau tadi saya kebagian di eh, kesehatan dan keselamatan kerja di ruang, apa namanya, confined Terbatas. space. Ya, ruang Confined terbatas. space. Oke. Uh, Bisa ceritain nggak itu? Itu apa sih? jadi kalau confined space ini dia merupakan ruang terbatas di mana tuh bisa dibilang ruang sempit, tetapi di Mm-mm. situ bisa tetap melakukan pekerjaan gitu, Pak. Oh, oke. Itu apa aja yang harus dia iniin? Kalau tadi saya membahas terkait kayak hal-hal apa aja yang perlu diperiksa, terus perlu diukur ketika ingin masuk ke eh, ruang terbatas ini. Terus kayak Mm. dari tadi itu kita mengukur kandungan gasnya tadi mulai dari O2, H2S, Mm-mm. terus LEL, di mana ketika ada kadar gas tersebut ketika O2 berarti kan ketika kita kekurangan O2 berarti kan pekerja yang akan masuk ke ruang terbatas ini akan kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan pingsan kan ya Pak. Terus Mm-mm. ada H2S di mana H2S ini dia gas beracun yang bisa Mm-mm. menyebabkan kematian juga. Terus kalau kita kelebihan untuk menghirup dari H2S ini, dia akan Mm-mm. mengikat jaringan darah. Di situ dia akan menyebabkan kematian. Banyak kenapa dia bisa menyebabkan kematian. Terus kalau untuk LEL di situ dia gas yang mudah terbakar. Oke, thank Ini you, Tias. Tias, tahu ini nggak sih? Near Miss Report? apa Pak? Near Mohon maaf. Miss Near Miss Report. Near miss report, Mm-mm. Pelaporan near miss. Tahu nggak? near miss report tadi tuh sempat dibahas Mm-mm. sama siapa ya? Saya lupa. Mm-mm. eh Dia tuh apa ya? Kesalahan apa ya? Report terkait kesalahan gitu sih Pak yang saya tangkap. Iya, iya, iya. Kesalahan apa itu? Near miss report bentar, Pak. Oke. eh Tadi tuh apa ya yang kesalahan yang hampir nyebabin kecelakaan kayak insiden yang bisa kayak bikin cedera terus kayak kerusakan kerugian seperti itu sih Pak yang saya Ya, tangkap.
Oke, nah itu cara bikinnya gimana? Cara bikin NIRMIS report itu ya, Pak ya? Mm-mm. Tadi pertama tuh identifikasi kesalahannya, terus eh, mulai dari kayak apa ya, tempatnya, terus eh nyebutin nama apa ya, kegiatannya, terus potensi apa aja, potensi bahayanya apa, terus penyebabnya, gitu. Mm-mm. Terus tindakan gitu-gitu sih Pak yang saya tahu. Oke, oke. Eh, nah, Tias, aku mau tanya dong. Mm-mm. eh Kalau apa namanya? Kalau kalau aku ini ada safety patrol, terus dia gitu ngelihat operator produksinya itu nggak pakai safety helmet, ya. Lalu ditegur, ditanya sama safety patrolnya, kenapa nggak pakai safety helmet? Terus dia jawab gerah gitu. Nah, itu kira-kira melanggar melanggar ini melanggar apa namanya? Melanggar ini nggak gitu? Oke, kalau untuk ketika berarti ketika tadi bagian apa Pak yang menegur? Mohon maaf. Di Safety-nya, bagian oh bagian HSE-nya, safety-nya berarti mm-mm. ya kalau untuk secara tugas kan memang Itu melanggar itu bagian klausul berapa? ya itu kan bagian tugasnya HSE ya Pak ya. Nah, Mhm. kalau untuk itu berarti ketika kita melakukan pekerjaan di ruang yang memang sudah SOP-nya, dia tuh harus menggunakan helm dan emang sudah ada ketentuan APD-nya, berarti bisa disebut bahwa pekerja itu melanggar sih Pak, melanggar SOP. Iya, klausul berapa yang dilanggar di ISO 45001 itu? Tadi terkait pelanggaran berarti ya Pak ya, Mm-mm. itu di klausul ini nggak sih Pak, klausul 8. Dia yang 8, terkait 8 berapa? el- eh, yang eliminasi bahaya dan resiko K3 di Oh, mana 8.1 berarti perencanaan dan pengendalian perencanaan dan operasional. pengendalian operasional 81 ya. Hmm. Oke, baik kalau gitu. Ya, ya sudah selesai ya. Saya nanya 3 pertanyaan ke kamu. Silakan kamu melanjutkan tes tulisnya kalau belum selesai. Kalau sudah selesai, hubungi panitia apa yang harus dikerjakan kembali. Oke, terima kasih. Sesi interviewnya, tes tulisnya sudah selesai. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Oke, ya udah selesai ya panitia ya semuanya ya. Udah semua Bang. Oke, kalau gitu Untuk bisa tinggal roomnya atau gimana? Iya, dipersilakan Mak kembali ke rumah lagi Bang. Oke, Nah, kalau setelah gitu. itu langsung penutupan atau bagaimana ya Bang? Iya, ditutup aja langsung nggak apa-apa. Oh, ditutup aja langsung. Oke, baik Bang. Oke. Apa Abang ingin menyampaikan satu dua kata juga Bang atau gimana Bang? Oh, boleh, nggak apa-apa. Saya sampaikan satu dua kata-kata ya. Ini Oke. saya masuk ke roomnya gimana ya? Ke plan next session atau broadcast atau gimana? Live breakout.